Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titi Susanti. Saya kelompok 10 atau kelas 10 PAIS. Di sini saya akan meresum KB2 Sejarah Kebudayaan Islam tentang perkembangan kebudayaan Islam Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Dijelaskan bahwasanya setelah runtuhnya masa Khalifah Rasyidin diteruskan oleh kepemimpinan Bani Umayyah. Dinasti Umayyah berpusat di Damaskus, mulai terbentuk sejak peristiwa Tahkim dan Perang Siffin, perang yang dimaksudkan untuk menuntut balas atas kematian Khalifah Utsman bin Affan. Semula akan dimenangkan oleh pihak Ali, tetapi melihat gelagat kekalahan itu, Muawiyah segera mengajukan usul kepada Ali untuk kembali kepada hukum Allah. Dalam peristiwa Tahkim itu, Ali telah diperdaya oleh taktik dan siasat Muawiyah yang pada akhirnya ia mengalami kekalahan secara politis. Dinasti inilah yang untuk pertama kalinya mendobrak sistem pemilihan pemimpin yang sedari awal dijalankan secara musyawarah mufakat menjadi sistem keluarga atau monarki. Peristiwa ini di masa kemudian menjadi awal munculnya pemahaman yang beragam dalam masalah teologi, termasuk 3 kekuatan kelompok yang sudah dimulai muncul sejak pemerintahan Ali, yaitu Syiah, Muawiyah, dan Khawarij. Pada masa kekhalifahan Bani Umayyah terdapat beberapa khalifah yang sangat berpengaruh. Di antaranya adalah Al-Walid bin Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz. Di antara masjid yang dibangun oleh Masjid Al-Amawi di Damaskus, Masjid Al-Aqsa di Yerusalem, dan perluasan Masjid Nabawi di Madinah. Selain membangun masjid, Al-Maulid juga turut membangun rumah sakit untuk para penyandang penyakit kusta di Damaskus. Pada zaman inilah peradaban Islam mengalami kemajuan. Selanjutnya, perkembangan kebudayaan pada masa Bani Abbasiyah. Keruntuhan dinasti Umayyah pada tahun 750 Masehi menjadi tonggak awal berdirinya dinasti Abbasiyah. Khalifah pertama dari Bani Abbasiyah adalah Abdullah As-Saffah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib. Dinamakan dinasti Abbasiyah karena para pendiri adalah keturunan Abbas ibnu Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad SAW. Masa kekuasaan dinasti Abbasiyah berlangsung dalam rentang waktu yang panjang, yaitu pada masa 130 Hijriah sampai 656 Hijriah. Abdul Abbas As-Saffah merupakan khalifah pertama, sedangkan pusat kekuasaan awalnya bertempat di Kufah. Setelah itu, faktor-faktor yang internal yang membuat Daulah Abbasiyah lemah kemudian hancur antara lain yaitu adanya persaingan tidak sehat di antara beberapa bangsa yang terhimpun dalam Daulah Abbasiyah, terutama Arab, Persia, dan Turki, dan terjadinya perselisihan pendapat di antara kelompok pemikiran agama yang ada, yang berkembang menjadi pertumpahan darah. Munculnya dinasti-dinasti kecil sebagai akibat perpecahan sosial yang berkepanjangan. Faktor eksternalnya yaitu antara lain, di samping faktor internal ada juga faktor eksternal yang membawa dinasti ini ke jurang kehancuran, yaitu diantaranya seperti perang salib dan serangan bangsa Mongol. Selanjutnya yaitu perkembangan kebudayaan pada masa Bani Umayyah di Andalusia. Sejarah berdirinya Bani Umayyah di Andalusia adalah
Bani Umayyah di Andalusia adalah kekhalifahan Islam yang pernah berkuasa di semenanjung Liberia dalam rentang waktu antara abad 8 sampai abad ke-12. Ada dua faktor yang diidentifikasi menjadi sebab masuknya Islam ke Andalusia. Yang pertama yaitu faktor internal, yakni kemampuan kuat para penguasa Islam yang mengembangkan dan membebaskan menjadi wilayah Islam. Andalusia atau semenanjung Liberia yang sekarang disebut Spanyol dan Portugal, termasuk selatan Prancis sekarang, mulai ditaklukkan umat Islam pada masa Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Dalam proses penaklukan Spanyol ini terdapat 3 pahlawan Islam yang dapat dikatakan paling berjasa, yaitu Tariq bin Malik, Tariq bin Ziyad, dan Musa bin Nusair. Sistem pemerintahan Bani Umayyah di Andalusia. Setelah lebih dari 150 tahun setelah jatuhnya dinasti Umayyah di Damaskus, pemerintah Emirat Cordoba yang menjadi sisa-sisa kekuasaan dinasti Umayyah mengubah statusnya menjadi pemerintah kekhalifahan Cordoba pada tahun 929 Masehi. Pengubahan status kekuasaan itu terjadi ketika Cordoba berada di bawah pimpinan Abdurrahman III. Tindakan tersebut didasarkan pada peristiwa terbunuhnya kekhalifahan dinasti Abbasiyah bernama Al-Muqtadir. Dikisahkan bahwa pemimpin dinasti Abbasiyah itu dibunuh oleh pengawalnya sendiri di ibu kota Baghdad. Abdurrahman III kemudian menilai kejadian yang menimpa dinasti Abbasiyah tersebut sebagai momentum yang tepat untuk membangkitkan kembali kekhalifahan milik dinasti Umayyah. Pemerintah dinasti Umayyah di kawasan Andalusia akhirnya berdiri pada tanggal 16 Januari 929 Masehi. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.